Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai nikmat kepada kita, nikmat dunia, lebih-lebih nikmat agama, nikmat yang akan berlanjut sampai kehidupan akhirat kekal abadi selamanya. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Rasul-Nya. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim masih dalam bab akidah, dan berikutnya kita akan membahas lawan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan wali-wali syaitan. Kita akan membahas kali ini adalah wali-wali syaitan yang mereka adalah musuh bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, atau kebalikan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki wali-walinya dari kalangan hamba-hamba pilihannya yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk beribadah dan taat kepadanya. Allah cintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mereka melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dengannya mereka pula memerintahkan manusia. Sekaligus juga mereka meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, dan dengan itu pula mereka melarang manusia darinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka seorang mukmin juga meyakini, mengimani bahwa musuh Allah yaitu syaitan, iblis dan bala tentaranya itu memiliki wali-wali dari kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ini sebagai pengikut syaitan, yang syaitan itu telah berhasil menipu mereka,
menyesatkan mereka. Dan setan itu berhasil membuat mereka lupa dan melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendorong untuk melakukan, dan setan-setan tersebut mendorong mereka untuk melakukan keburukan-keburukan dan memperindah kebatilan-kebatilan, dan untuk menutup telinga mereka dari kebenaran-kebenaran dan membutakan mata mereka dari melihat dalil-dalil kebenaran tersebut. Maka mereka pun adalah manusia-manusia yang disesatkan oleh syaitan, yang mentaati perintah-perintah syaitan dan memperindah keburukan menjadi kebaikan. Begitu juga memperindah kerusakan seperti merupakan perbaikan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Bahkan syaitan mengenalkan kepada mereka kemungkaran, lalu mereka pun mengenal dan melakukannya. Syaitan telah berhasil membuat mereka mengingkari kebenaran, kebaikan, lalu mereka pun meninggalkan. Bahkan mereka menghalangi manusia yang lainnya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah musuh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ini saling berperang satu dengan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala syaitan, maka ini tidak akan diam untuk bertindak dan berbuat dalam menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah mereka pula menjadi musuh-musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi apa dan siapa saja yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah mencintai Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, murka dengan apa saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun wali-wali syaitan kebalikannya, maka mereka ini mencintai apa saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, membenci apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka inilah berlaku kutukan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka dan kemurkaan Allah atas mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang bisa jadi mereka ini Allah takdirkan memiliki kejadian-kejadian luar biasa, perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi pada diri mereka atau ada pada tangan mereka. Seperti mereka bisa terbang di udara, mereka berjalan di atas air. Tidaklah hal itu terjadi melainkan atas dasar istidraj. Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi bentuk pertolongan dari syaitan atas mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita
menjelaskan, dan ini penjelasan ini merupakan bentuk pelurusan terhadap apa yang kita jelaskan pada waktu yang telah berlalu, yaitu tentang pembahagian perkara-perkara yang terjadi, perkara-perkara luar biasa yang terjadi pada diri manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan sesungguhnya ada istilah-istilah yang muncul terkait dengan perkara-perkara yang terjadi pada diri manusia, yaitu perkara-perkara luar biasa yang terjadi pada diri manusia. Disebutkan ada beberapa istilah, di antaranya ada 4 yang ini merupakan kebaikan, kemudian 3 di antaranya adalah keburukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan jenis yang pertama dari 4 yang merupakan baik dan 3 merupakan buruk, ya. Yang pertama adalah disebut dengan irhas. Pada pertemuan yang lalu kita sedikit keliru di dalam menyebutkan definisi irhas, ya. Jadi kita akan sebutkan ada 4 yang ini merupakan kebaikan, ya. Kejadian luar biasa yang terjadi pada manusia ada 4 yang ini merupakan kebaikan, kemudian ada 3 yang dia merupakan keburukan. 4, ya. Keempat hal tersebut adalah, yang pertama adalah irhas. Irhas pada pertemuan yang lalu kita sebutkan ini definisinya adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada manusia biasa. Baik, ini maka kita akan luruskan. Sesungguhnya ya, irhas ini, ya, ini adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada manusia-manusia yang mereka menjadi calon nabi ataupun rasul, ya. Kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada diri manusia-manusia yang menjadi calon bagi nabi dan rasul, ya, pada waktu berikutnya. Seperti contohnya kejadian-kejadian luar biasa sebelum diangkatnya Nabi kita Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul. Nah, tentunya juga di sini ada hal-hal yang diperdebatkan oleh para ulama, apakah hal ini, riwayat tentang hal ini adalah sahih ataukah tidak. Seperti contohnya yang disepakati oleh para ulama adalah terbelahnya, ya, dibelahnya dada Nabi kita Muhammad SAW, ya. Begitu juga ya padamnya api di Persia yang disembah oleh orang-orang Persia. Yang diperdebatkan termasuk diantaranya adalah ya munculnya cahaya, ya, yang menerangi langit ketika lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, inilah disebut dengan irhas, yang pada waktu yang lalu kita sebutkan definisinya sedikit keliru, bahwasanya ini terjadi pada manusia biasa. Baik, kita akan sebutkan yang kedua, ya. Jenis kedua dari kejadian luar biasa yang terjadi pada diri manusia adalah yang disebut dengan mukjizat, dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dan ini adalah definisi yang benar seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul yang mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat
malaikat Jibril alaihissalam. Seperti contohnya tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular, kemudian bisa pula untuk membelah laut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga contohnya seperti Nabi Sulaiman yang bisa terbang di atas awan. Begitu juga Nabi Yusuf yang bisa mengembalikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pandangan orang tuanya yang buta dengan cara mengirimkan pakaiannya. Seperti itu juga Nabi Isa alaihissalam yang bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang yang sakit. Begitu juga orang menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki berbagai mukjizat, dan itu semuanya adalah bentuk tantangan tantangan pada umumnya adalah tantangan kepada orang-orang kafir yang ini akan melemahkan musuh-musuh para nabi dan rasul tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan sebutkan jenis yang ketiga, dan inilah dia yang juga telah kita bahas yang disebut dengan karamah, yaitu kemuliaan-kemuliaan atau kita katakan kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada diri para wali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemuliaan Allah terhadap mereka. Nah, ini dikarenakan ketaatan mereka kepada Allah, keimanan mereka kepada Allah, dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara karamah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong para wali-wali Allah tersebut untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan badan mereka di mana badan mereka ini mampu untuk terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan mereka ini terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga menjaga saf yang pertama. Begitu juga salat berjamaah, bisa menghatamkan Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran dan seterusnya. Dan ini merupakan bentuk kemuliaan yang terbaik tentunya yang Allah berikan kepada para wali-walinya sebagai karamah bagi wali tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan-kemuliaan terkait dengan dunia, yaitu karamah-karamah, kelebihan luar biasa, kejadian luar biasa yang terjadi pada para wali-wali Allah tersebut dalam urusan dunia. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya kita akan sebutkan yang keempat, yaitu kejadian luar biasa atau kelebihan yang Allah berikan kepada manusia yang disebut dengan al-aun, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada manusia pada umumnya, baik itu muslim maupun kafir. Demikian, Allah Subhanahu wa taala tolong mereka dalam urusan dunia mereka. Demikian, Allah tolong mereka dalam urusan dunia mereka. Dan ini pada pertemuan yang lalu kita keliru dalam menyebutkannya yang disebut dengan irhas, namun ini kita luruskan kembali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, keempat hal ini maka ini insyaallah taala baik,
Kemudian berikutnya kita akan sebutkan ya kejadian atau kelebihan, ya kejadian luar biasa atau kelebihan yang Allah jadikan atau berikan kepada ya manusia. Yang pertama yang disebut dengan ihanah, ya disebut dengan ihanah. Ihanah secara terjemahan artinya adalah penghinaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan ya kejadian luar biasa tersebut berkebalikan dengan apa yang diinginkan oleh orang tersebut, ya. Dan ini kejadian luar biasa ini Allah berlakukan kepada orang-orang yang mereka mengaku nabi dan rasul, yang tentunya mereka adalah berdusta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan ini adalah bentuk ihanah, ya, yaitu disebut dengan ihanah, penghinaan. Contohnya adalah Musailamah al-Kadzab, ya. Musailamah al-Kadzab, di mana ia pernah mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah menyentuh ya kepala bayi tersebut. Lalu sampai mati sang bayi tersebut ketika telah tua, ya, dalam kondisi masih hitam rambutnya, ya. Kita ulangi bahwasanya Musailamah al-Kadzab pernah mendengar Nabi SAW bahwa Nabi pernah menyentuh kepala seorang bayi, namun tidak mengalami uban, ya, tidak beruban rambutnya sampai matinya, ya, bahkan sampai ya dalam kondisi sudah tua demikian. Maka dia pun ingin melakukan hal yang sama, ya, namun yang terjadi adalah kepala bayi yang disentuh oleh Musailamah al-Kadzab ini mengalami ya botak kepalanya demikian, ya. Dan Musailamah al-Kadzab pernah mendengar Nabi SAW meludah pada satu sumur, ya. Disebutkan ini, walaupun kita katakan ini bisa jadi butuh untuk diteliti, ya, kisahnya. Bahwasanya ya ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah meludah di satu sumur yang sebelumnya itu berasa asin, lalu menjadi tawar ketika itu. Maka Musailamah pun dia mencoba untuk melakukan hal yang sama, yaitu dia meludah ya di satu sumur atau satu air yang dia terasa asin, namun kemudian ya bukan malah menjadi ya tawar, namun menjadi kering, demikian, seperti itu. Baik, inilah dia kejadian luar biasa yang terjadi pada diri orang yang mengaku nabi dan mengaku rasul, ya, setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak demikian, ya, ini adalah kedustaan. Maka Allah jadikan perkara luar biasa tersebut bagi dirinya sebagai bentuk penghinaan, ya, penghinaan atas dirinya, demikian. Baik, ya. Jadi sesuatu yang diinginkan untuk terjadi, namun kebalikan yang terjadi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah satu kejadian luar biasa yang tentunya merupakan hal yang buruk. Kemudian yang kedua dari yang tiga jenis tersebut adalah kejadian luar biasa yang disebut
dengan sihir, ya, dengan sihir. Nah tentunya ini atas bantuan syaitan tentunya, ya. Kejadian luar biasa yang seperti ini, seperti ya contohnya sihir, bagaimana tali itu bisa menjadi ular, demikian, ya. Tubuh itu bisa terbelah dan dihidupkan kembali, disatukan kembali. Tubuh tersebut yaitu dibelah kemudian disatukan kembali dan seterusnya, ya. Dari apa saja kejadian luar biasa yang ini disebut sihir dan ini bantuan dari syaitan, demikian. Berikutnya para hamba Allah rahimani rahimakumullah adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada para dukun, ya. Para dukun, tukang ramal, ya, yang tentunya ini atas bantuan syaitan juga dan jin juga, ya. Yang disebut dengan kahanah, ya, perdukunan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun sebagian ulama menyatakan ini adalah satu kesatuan dengan pembahasan sihir, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini istilah-istilah yang bisa kita ketahui dan ini sebagai bentuk pelurusan dari apa yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan beberapa dalil yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan, ya, tentang wali-wali syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang mereka di dalam firman-Nya, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah berfirman, dan orang-orang kafir itu adalah mereka, wali-wali mereka itu adalah taghut. Taghut itu apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala, yang diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Yang taghut itu mengeluarkan mereka, orang-orang kafir itu, dari cahaya menuju kegelapan-kegelapan, dari cahaya menuju kegelapan-kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Mereka itulah penghuni neraka, na'udzubillah min dzalik. Mereka kekal di dalamnya, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari neraka dan kekal di dalamnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah wali-wali syaitan. Yang syaitan-syaitan tersebut disembah, ya, oleh orang-orang kafir tersebut. Dan sesungguhnya mereka menyembah syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam firman-Nya dalam surah Maryam ayat 44. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya, yang ayahnya ini pembuat patung dan menyembah patung-patung tersebut beserta dengan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman di dalam surah Maryam ayat 42, 43 dan 44. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah tatkala
Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, wahai ayahanda, mengapa Anda menyembah sesuatu yang tak bisa mendengar, tak bisa melihat, dan tak bisa menyelamatkan sedikit pun, tak bisa menyelamatkan Anda sedikit pun. Kemudian perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, sesungguhnya telah datang kepadaku berupa ilmu apa yang tak datang kepadamu, maka ikutilah aku akan memberikan petunjuk kepadamu menuju jalan yang lurus. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan dalam surah Maryam ayat 44 berikutnya, ya abati la ta'budis syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan adalah pendurhaka kepada Allah Ar-Rahman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang disembah oleh orang-orang kafir tersebut sesungguhnya adalah syaitan. Syaitan. Dan syaitan ini walaupun orang-orang kafir tersebut tak menyembah secara fisik syaitan tersebut, tapi tatkala syaitan tersebut mengajak mereka, ya, memerintah mereka untuk menyembah selain Allah, ya, begitu juga menyembah patung-patung, berhala-berhala atau apa saja, lalu mereka mengikuti dan mereka itu mentaati, maka ketahuilah di sini sesungguhnya mereka mentaati dan mengikuti syaitan, dan itu merupakan bentuk peribadahan dan persembahan kepada syaitan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadilah mereka ketika itu, ya, wali-wali syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 121. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innasyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar mewahyukan, maksudnya adalah membisikkan kepada wali-wali mereka agar mereka itu mendebat kalian. Dan apabila kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian benar-benar telah berbuat syirik. Lihat, ya. Jadi syaitan-syaitan itu kalaulah ditaati, syaitan-syaitan itu kalaulah diikuti, dan tentunya syaitan itu mengajak dan memerintahkan dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka tentunya ini merupakan bentuk ketaatan kepada syaitan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti ini telah menjadikan syaitan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan ketundukan serta kepatuhan. Maka jadilah ketika itu bentuk peribadahan kepada syaitan. Ini merupakan kesyirikan. Maka benarlah Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ya. Dan apabila kalian itu mentaati setan-setan itu, sesungguhnya kalian itu benar-benar telah berbuat kesyirikan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini juga sebagai bukti bagi apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, bahwasanya mentaati, ya, siapa saja di dalam penghalalan dan pengharaman yang berbeda dengan apa yang Allah tetapkan, mentaati atau ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam apa saja yang berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah, ya,
ketaatan kepada orang tersebut, bentuk mengikuti orang tersebut atau siapa saja tersebut, ya, maka ini merupakan bentuk beribadah kepadanya dan itu merupakan bentuk kesyirikan. Demikian, karena telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan di dalam hal ketaatan, begitu juga di dalam, ya, keharusan, ya, dalam ketundukan dan keharusan untuk mengikuti, ya, aturan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak boleh, ya, kita mentaati siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mentaati siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ketaatan kepada Allah, merupakan ketaatan kepada Allah. Ma yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mentaati siapapun yang ini bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka ini merupakan bentuk, ya, bentuk kesyirikan. Ketaatan kepada siapapun di dalam kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya ini merupakan bentuk kesyirikan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Tidak ada ketaatan, ya, kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena ketaatan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala dalam syariat, tentunya ketaatan dalam syariat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan terlebih dahulu penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang, ya. Untuk penyampaian materinya kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, bertanya langsung, maka silahkan, ya, hubungi nomor layanan kami 08 22 88 88 6630 0822 88 88 6630. Bila ingin bertanya lewat tulisan, silakan kirimkan, ya, chattingan WhatsApp ke nomor yang sama 0822 88 88 6630 atau di nomor 0852 6190 4177. Baik, ya, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nggih wingi sore, oh, ini bahasa Jawa, ya. Baik, nggak apa-apa saya bacakan dulu, ya, atau saya terjemahkan langsung ini. Tapi seru ini kalau kita bacakan, ya. Nggih wingi sore aku ingat arep poso 9 Zulhijjah. Terus membengi aku kali niat arep poso. Terus masuk isuk jam 5 lewat 10 menit ngombe aku terus ingat poso. Piye iku hukume? Nah, awak arep poso. Nah, pertanyaan di atas seperti ini, apakah hukumnya Ustaz kalau mau melanjutkan puasa 9 Zulhijjah? Syukron. Baik. Kita jawab terlebih dahulu. Atau kita terjemahkan terlebih dahulu, ya. Baik, ya.
Assalamualaikum. Baik, tadi sore atau kemarin sore saya ingat mau puasa 9 Zulhijjah, begitu katanya. Ya. Terus tadi malam saya niat mau puasa. Terus ketika masuk pagi sekitar jam 5 lewat 10 menit saya minum, tapi saya teringat puasa. Ya. Bagaimana itu hukumnya? Sementara saya ingin puasa katanya, demikian. Nah, seperti itu. Itu pertanyaannya. Baik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Jadi kasusnya adalah orang tersebut ya sudah sore ingin puasa dan malam hari ya juga sudah niat puasa, demikian. Hanya saja ketika jam 5 lewat 10 itu minum, ternyata lupa kalau sudah niat tadi malam, ya, demikian. Itu gimana hukumnya? Seperti itu. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berniat di sore hari untuk puasa esok hari maka tidak sah. Tapi kalau ia berniat di malam hari, yaitu dimulai dari dimulai dari tenggelamnya matahari, ya, sampai terbitnya fajar, dia meletakkan niat untuk puasa di waktu esok hari, maka ini sah puasanya, ya, ini sah puasanya. Secara umum ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yujmi' siyama qabla al-fajri, fala siyama lahu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang tidak berniat puasa sebelum fajar berarti sebelum masuk waktu subuh, berarti itu waktu malam, dan malam ditandai dengan tenggelamnya matahari, demikian, maka tidak ada salat baginya, maka tidak ada puasa baginya. Oleh karenanya niat puasa itu adalah di waktu malam, demikian. Ini untuk puasa secara umum, namun ada secara khusus untuk puasa sunat, itu dibolehkan niatnya adalah di waktu pagi, ya, dengan syarat ya belum ada makan dan minum ketika di waktu pagi tersebut. Sebagaimana dalam hadis, ya, Nabi SAW itu pernah, ini hadis kalau salah riwayat Muslim disebutkan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, karena Nabi SAW dakhala alayya zata yaumin, satu pagi Rasulullah SAW itu datang menemuiku, ya, lalu beliau bertanya, hal indakum syai', apakah kalian ada sesuatu makanan yang bisa dimakan? Maka kata Aisyah atau kata ahli keluarga beliau mengatakan, la, tidak ada. Maka Rasul mengatakan, fa inni idzan shaimun, kalau begitu ya sungguh saya akan puasa, demikian. Lihat ya, tidak ada makanan. Dan tadinya Rasulullah bertanya adanya makanan, berarti Rasulullah dalam kondisi sebelumnya pengen makan dan tidak puasa. Tapi ternyata ketika ya tidak ada makanan maka beliau berpuasa. Ini puasa sunat, ya. Jadi boleh untuk memulai niatnya itu di waktu pagi. Adapun untuk puasa wajib maka waktu malam, ya. Namun apabila puasa sunat dalam kasus yang ditanyakan ini puasa sunat 9 Dzulhijjah, puasa sunat yang sudah diniatkan, bahkan sudah diniatkan sebelum waktu malam, itu sore, maka niat ini tidak sah. Tapi kalau niat yang di malam hari yang disebutkan dalam kasus ini maka sah. Hanya saja di waktu jam 5 lewat 10 ini ada kelupaan. Maka di sini ya, kelupaan ini sampai minum, maka yang seperti ini adalah sesuatu yang dimaafkan. Ya. Disebutkan ya
dalam hadis ya, siapa saja yang makan ya dan minum, siapa saja yang makan atau minum ya, siapa saja yang makan atau minum dalam kondisi dia berpuasa dan dia lupa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya telah memberinya makan atau minum. Maka hendaklah dia ya menyempurnakan puasanya, demikian. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya juga sahih ya. Oleh karenanya tidak masalah bagi orang yang lupa ketika dia sudah berniat puasa, dia lupa makan atau dia lupa minum. Tapi ingat, benar-benar lupa, bukan menyengaja pura-pura lupa. Demikian ya, seperti itu. Maka silahkan lanjutkan. Bahkan dalam hadis yang umum ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi." Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku dari umatku ini kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Baik, ya, jadi kelupaan itu termasuk yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Demikian. Maka silahkan lanjutkan ya. Alhamdulillah Allah telah memberikan minum kepada orang yang berkasus seperti ini. Alhamdulillah. Silahkan lanjutkan puasa. Nah, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Ini saya kan sedang berpuasa, tapi Ustadz tiba-tiba badan saya kok demam, badan lemas, itu gimana hukumnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar badan itu lemas, ya, lemah, maka sebaiknya jangan terlebih dahulu dibatalkan puasanya, ya. Jangan dibatalkan puasa terlebih dahulu. Bisa jadi ini adalah ya kondisi di mana ya mungkin asupan energi itu tidak mencukupi, ya. Energi, cadangan energi, ya, bahan makanan, saripati makanan ini tidak mencukupi, maka sebaiknya mungkin ya aktivitas kalau bisa untuk dihentikan maka dihentikan dan istirahat. Nah, seperti itu, ya. Mudah-mudahan dengan istirahat maka bisa bertahan sampai waktu berbuka nanti, demikian. Namun bila ternyata badan lemas ini atau kondisi tubuh yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan puasa dan mengkhawatirkan ya celaka, maka hendaknya berbuka, ya. Insyaallah taala apabila berbuka dalam kondisi ya kekhawatiran ya celaka, mencelakakan diri ya dengan puasa tersebut atau melanjutkan puasa tersebut, maka insyaallah taala pahala puasa ini bisa didapatkan, ya. Pahala puasa ya bisa didapatkan insyaallah taala. Mengapa demikian? Karena dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya disebutkan bahwasanya man marido ma min abdin, ya, kita ulangi, ya. Idza maridal abdu aw safara, ya, kutiba lahu atau kataballahu lahu ma ya'malu ma kana ya'malu sahihan muqiman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi, idza maridul abdu, apabila seorang hamba itu sakit,
au safara, atau dalam kondisi bersafar, ya, kataballahu lahu, Allah catat untuk dia, maka na ya'malu sahihan muqiman, apa saja yang dia lakukan dalam kondisi, ya, dia sehat, begitu juga dalam kondisi dia mukim, tidak bersafar. Maka Allah catat ketika itu, ya, Allah catat dengan sempurna. Hanya saja dalam kondisi sakit, ya, tidak tertahankan untuk bisa melanjutkan puasa, maka ya silakan berbuka dan pahalanya telah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya, salah satu amalan di hari Arafah ini yaitu puasa. Nah, kalau baca Quran, sebaiknya surat apa yang dibaca, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi belum pernah mendapatkan satu dalil pun dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang anjuran membaca surat atau ayat khusus di hari Arafah. Oleh karenanya, saya pribadi tidak mengamalkan untuk membaca surat khusus di hari Arafah. Jika demikian, maka lakukan amalan yang bersifat mutlak atau yang bersifat umum seperti hari-hari yang lainnya. Secara khusus adalah puasa di hari Arafah, ini sudah dilakukan. Adapun membaca Al-Quran, maka silahkan baca dari Al-Quran tersebut surat atau ayat yang dikehendaki, yang diinginkan tanpa maksud untuk mengkhususkan. Bahkan melanjutkan apa yang telah dibaca untuk mengkhatamkan Al-Quran itu bagus, ya. Atau menghafal Al-Quran atau apa saja dari yang diinginkan untuk dibaca dari Al-Quran tersebut, ya, tanpa bermaksud untuk mengkhususkan. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, dalam puasa Arafah maksud dari menghapus dosa yang akan datang maknanya gimana Ustadz? Tolong penjelasannya, jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah. Rasulullah pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Arafah, maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyatal wal baqiyata. Puasa Arafah tersebut menghapuskan dosa yang madiyah. Madiyah artinya yang telah berlalu, dosa setahun yang madiyah yang telah berlalu, wal baqiyah, dan setahun yang baqiyah yang tersisa. Dosa yang telah berlalu maka adalah dosa-dosa yang telah dilakukan di tahun yang lalu sebelum melakukan puasa tersebut. Berarti setahun sebelum puasa ini, mulai dari kemarin seterusnya selama setahun itu dihapuskan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, apakah ini dosa besar atau dosa kecil? Demikian. Sebagian ulama berpendapat, ya, ini dosa besar dan dosa kecil. Ya, ada yang mengatakan, ya, dosa-dosa kecil saja, karena dosa-dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Demikian. Ya, wallahu taala a'lam. Demikian. Ya. Adapun dosa yang akan datang atau dosa yang tersisa setahun yang tersisa ini adalah mulai dari, ya, besok sampai setahun ke depannya itu diampuni. Mungkin jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa diampuni dosa yang akan datang sementara belum terjadi?
Ya. Ya maksudnya adalah apabila hamba yang berpuasa Arafah tersebut dia melakukan dosa-dosa di waktu akan datang, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab puasa Arafahnya bila diterima puasa Arafah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kan belum terjadi? Iya, nanti bila terjadi demikian. Kalau pertanyaannya kan belum terjadi, iya nanti ketika terjadi maka Allah hapuskan. Demikian, seperti itu. Kok bisa? Nah itulah ya keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana ketika orang tersebut ternyata berumur pendek? Ya, contohnya esok harinya dia wafat, katakan demikian. Esok harinya dia wafat. Lalu bagaimana dosa yang akan datang? Apakah Allah sia-siakan pahala tersebut, keutamaan tersebut? Tidak. Lalu bagaimana apa yang Allah berikan kepada hamba tersebut? Itu terserah Allah. Allah menggantikan dengan apa? Ya. Ketika tidak dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ya, maka kita tidak bisa memprediksi, tidak boleh menentukannya. Kita tidak boleh untuk menentukannya. Hanya saja Allah pernah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja melakukan kebaikan sebesar biji zarrah itu, maka dia pasti melihatnya. Ini menunjukkan sekecil apapun dari kebaikan itu yang dilakukan, keutamaan tersebut ini nggak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya. Oleh karenanya ya tentunya Allah tidak akan sia-siakan kebaikan seorang hamba. Ketika Allah jadikan lewat lisan Rasulullah ya untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan puasa Arafah ini Allah akan menghapuskan dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang berikutnya, yaitu setahun yang tersisa. Ketika orang tersebut ya ternyata wafat esok harinya, maka kita katakan ini nggak akan disia-siakan oleh Allah. Tapi masalah bagaimana Allah membalasnya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah mungkin dengan setahun yang sebelum-sebelumnya juga Allah hapuskan? Bisa jadi. Atau yang lainnya, hanya saja kita tidak berani untuk menentukannya. Tapi ketahuilah, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan seorang hamba pun. Ya, wallahu taala alam wa anta fajazakallahu khaira. Ada pertanyaan, bismillah izin bertanya Ustadz, mertua laki-laki saya menikah lagi, istrinya yang pertama meninggal. Allah takdirkan setelah 7 bulan pernikahan, mertua saya yang laki-laki itu meninggal dunia. Dan ia pensiunan PNS dan gaji pensiunannya ke istrinya. Dan uang taspen itu hak istri kedua. Kalau bagi-bagi warisan, apakah dia dapat juga dari harta yang dulu waktu bersama istri pertamanya? Apakah dia dapat juga dari harta yang dulu waktu bersama istri pertamanya? Jazakallahu khairah. Baik, bismillah. Ya, seorang istri ya tentunya punya hak atas harta suaminya, ya, harta suaminya ketika suaminya wafat, ya, disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 12 bahwasanya seorang istri itu ya akan mendapatkan dari harta suami apabila suaminya meninggal dunia, maka mendapatkan 1/4 apabila sang suami tidak punya anak, dan akan mendapatkan 1/8. Sang istri tersebut mendapatkan 1/8 apabila sang suami tersebut ketika wafat memiliki anak yang masih hidup, demikian 1/8. Dan itu adalah dari harta suami secara keseluruhan. Namun apabila dari harta suami tersebut, maksudnya dari harta yang ada di
pada suami itu ternyata ada hak orang lain. Ya, seperti bercampur harta suami tersebut ketika wafat istrinya, bercampur, ya. Dan ada harta istrinya di sana karena istri termasuk yang mengusahakan, ya, seperti rumah contohnya. Ya, begitu juga ada hak anak. Ya. Begitu juga barangkali ada orang tua si istri. Maka tentunya ketika sang istri dari sang suami ini wafat sebelumnya, ya, maka tentunya bila sang istri yang pertama ini wafat sebelumnya, ini memiliki harta, seperti contohnya apakah ya ada harta bawaan, atau seperti contohnya ada mahar, ya, atau bahkan ada harta yang lainnya, ya, maka sang suami hanya mendapatkan ya 1/4 karena punya anak. Ceritanya ini punya anak karena ternyata yang menyampaikan kasus ini adalah ya mertua, menantu yang tentunya ada anak, ya, seperti itu. Baik, ya, maka kita katakan ya sang suami ini ya mestinya dia mendapatkan 1/4 saja dari harta istrinya jika sang istri punya harta, ya, demikian. Dan jika sang istri ini punya orang tua, maka dari harta tersebut diberikan kepada orang tuanya, ya. Bagi ayahnya itu 1/6, begitu bagi ibunya juga 1/6 karena ada anaknya, demikian, ya. Dan diberikan pula sisanya kepada anak-anak yang lainnya, seperti itu. Maka sang suami ini hanya berhak untuk mengambil ya 1/4 saja dari harta istrinya, kalau ada harta istrinya. Nah, dari harta yang 1/4 dari harta istrinya plus dengan harta yang diusahakannya seperti contohnya tabungan, ya, gaji, maka sang istri kedua ketika wafat sang suaminya berhak untuk mendapatkan, ya, istri kedua berhak untuk mendapatkan 1/8 saja, ya, karena ada ahli waris, ya, demikian, ada ahli waris berupa anak, demikian. Oleh karenanya ya tidak boleh dikuasai semua oleh istri yang kedua ini, demikian, ya. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini karena untuk wilayah Medan telah masuk sholat duhur, ya. Dalam penyampaian ini tentunya ada kesalahan dan kekeliruan, ya, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah SWT, maka ambillah. Kesalahan serta kekurangan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kemudian seperti biasa kita motivasi kaum muslimin semuanya, para pemirsa dan para pendengar, mari kita membebaskan lahan, ya. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, yang kebutuhan kekurangan saat ini adalah 4,2 miliar dari total 8,5 miliar, demikian. Bila Anda menginginkan aset akhirat dan Anda ingin amalan kali ini adalah amalan yang dicintai, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hari ini dan tertinggal esok hari, ya, itu adalah amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi jihad, ya, yang dia pulang dalam kondisi selamat, ya. Nah, ini amal yang dicintai, maka jangan sia-siakan kesempatan bagi Anda untuk, ya, beramal soleh dengan, ya, berdonasi, berinfak dan bersedekah ini, bahkan pahalanya akan mengalir, ya. Miliki aset akhirat yang hari ini dan besok ini aset akhirat Anda ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kirimkan, ya, dan salurkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.